Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi sebesar Muhammad SAW. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab pembahasan kita, yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, pada materi kali ini kita bagi dan sudah kita buat skema menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan. Itu menyangkut tentang pengertian kedaulatan, teori kedaulatan, dan sifat pokok kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD 1945. Nah, pada bab 3 ini kita membutuhkan 3 kali tatap muka atau 3 kali pertemuan dalam pembahasan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya yang harus kalian pahami setelah menerima materi kedaulatan negara Republik Indonesia adalah diharapkan kalian bisa menerangkan tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada KD 3.4-nya kalian bisa memaparkan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD 45, baik kalian paparkan dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan sekolah, maka kalian bisa melakukannya, berlatih dalam pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS. Kalau di lingkungan sekitar, maka kalian bisa melihat bagaimana cara pemilihan ketua RT atau RW maupun kepala desa. Nah, untuk itu Bu Nur beri kalian gambar skema pemilihan umum, sehingga dengan mengamati gambar ini kalian bisa mengetahui kemana alur gerak dalam pemilihan umum itu. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, pastinya kalian muncul pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Contohnya, misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana kedaulatan di negara Indonesia. Kemudian bagaimana lembaga-lembaga negara kita dipilih di negara Indonesia. Dan tentunya yang terpenting adalah kapan saya atau kalian punya kesempatan untuk melaksanakan sendiri atau ikut serta dalam pemilihan umum, yang tentunya jika kalian sudah memenuhi persyaratan. Karena itu maka yang perlu kalian ketahui lebih dahulu adalah tentang hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan, sebenarnya kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab daulah. Kalau dari bahasa Latin itu berasal dari supranus atau tertinggi. Tetapi kalau dalam bahasa Arab adalah daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara yang tersedia. Sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berarti keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, maka perlu diadakan pemilihan umum seperti yang pada gambar yang sudah kalian lihat tadi. Nah, pemilihan umum itu hakikatnya adalah merupakan salah satu sarana yang bisa dilakukan dalam demokrasi secara langsung. Baik itu dalam hal pemilihan
presiden, pemilihan wakil presiden, kemudian pemilihan kepala daerah, kepala desa. Sedangkan yang tidak secara langsung adalah dalam hal pemilihan kita yang duduk dalam wakil di dalam lembaga perwakilan rakyat. Itu yang termasuk demokrasi perwakilan. Nah, sedangkan menurut Jean Bodin sendiri, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Dan kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu sifat asli, sifat permanen, sifat tunggal, dan sifat tidak terbatas. Sifat asli artinya kekuasaan dalam suatu negara itu tidak berasal dari kekuasaan lain, tetapi asli dari negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Dan jika suatu negara itu sudah dikuasai atau dijajah oleh negara lain, maka secara otomatis kekuasaan dalam negara itu akan hilang. Yang ketiga, bersifat tunggal. Artinya kekuasaan dalam suatu negara itu merupakan satu-satunya kekuasaan dan tidak dibagi kepada lembaga-lembaga atau badan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan dalam suatu negara tidak dibatasi oleh kekuasaan apapun. Nah, sebagai suatu negara yang berdaulat, tentu mempunyai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu pemerintah. Contohnya, perjuangan bangsa Indonesia yang sudah mencapai puncaknya pada saat kita proklamasikan kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, sejak saat itu, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka atau berdaulat atau berkuasa. Secara otomatis, bangsa Indonesia punya kekuasaan atau punya kedaulatan. Maka bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bebas untuk menentukan nasib sendiri, untuk menentukan bagaimana pemerintahannya diatur tanpa campur tangan dari negara lain atau penjajah. Nah, adanya pemerintahan yang berdaulat, maka itu merupakan salah satu unsur dari syarat berdirinya suatu negara, yaitu unsur konstitutif. Di samping unsur konstitutif yang lain, yaitu memiliki rakyat dan wilayah. Karena itu, maka kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu sebenarnya ada 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka itu akan memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain atau pihak lain, dengan perlengkapan negara yang ada, baik itu dalam pengaturan kekayaan alam, baik di darat, laut, maupun udara. Hal ini sudah dijelaskan dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Secara otomatis, maka kita bisa menerapkan atau melaksanakan serta mewujudkan tujuan politik dalam negeri kita. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar. Artinya, kekuasaan itu kekuasaan untuk mengadakan kerjasama atau berhubungan dengan negara lain tanpa ada terikat atau tanpa didikte oleh negara lain untuk kepentingan negara atau kepentingan sosial. Nah, berarti negara Indonesia sudah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, karena Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus. Dan secara otomatis bangsa Indonesia sudah punya kedaulatan untuk mengadakan atau berhubungan dengan negara lain. Nah, artinya kita sudah melaksanakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Selanjutnya, pembahasan kita adalah tentang teori-teori kedaulatan.
Tahukah kalian siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Nah, ini terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Secara umum, ada beberapa teori kedaulatan. Nah, pada saat ini, Nur mengenalkan pada kalian ada 5 teori kedaulatan, yaitu yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, yang kelima teori kedaulatan rakyat. Nah, pada teori kedaulatan Tuhan, ini merupakan teori yang sangat atau paling tua di dunia. Teori ini ada sejak abad ke-5. Kira-kira abad ke-5 sampai ke-15. Yang mengajarkan bahwa negara atau pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Demikian juga halnya dengan kedaulatan. Pemerintahan mengendalikan negara itu atas perintah Tuhan. Jadi, menurut teori ini Tuhanlah yang berdaulat. Teori kedaulatan Tuhan ini tokohnya adalah Agustinus. Dan teori kedaulatan Tuhan diterapkan oleh negara Jepang pada saat dipimpin oleh Kaisar Tennoheiga yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Teori kedaulatan yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, raja bertanggung jawab kepada dirinya sendiri karena kekuasaannya berada di atas konstitusi. Ia bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama karena statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Karena itu, kekuasaan raja bisa tirani bagi rakyatnya. Menurut Jin Budin, kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam pribadi raja. Tetapi raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa dan konstitusi kerajaan. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kepentingan seseorang individu pada akhirnya selalu dikalahkan dengan keperluan negara. Menurut teori ini, hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Diperlukan negara dan diabdikan untuk kepentingan negara. Nah, negara sebagai pencipta hukum dianggap memiliki kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Teori ini pernah diterapkan di Jerman pada saat diperintah oleh Hitler. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Seluruh penguasa maupun warga negara harus tunduk patuh kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, perbuatan harus sesuai menurut hukum. Jadi, yang berdaulat adalah hukum. Teori kedaulatan hukum itu tercermin jelas pada UUD negara kita 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi artinya Indonesia menerapkan teori kedaulatan hukum. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, segala kekuasaan dalam suatu negara itu didasarkan pada kekuasaan rakyat bersama. Kekuasaan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tersebut kemudian disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan melalui pemerintah. Yang tentu saja pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara. Berarti pemerintah itu merupakan mandataris rakyat. Dan jika rakyat memandang pemerintah tidak sesuai dengan kehendaknya, maka kekuasaan atau kedaulatannya bisa diambil alih oleh rakyat.
Itu menurut Suryono. Tetapi banyak ahli yang berpendapat tentang kedaulatan rakyat. Salah satu contohnya adalah ahli kenegaraan yaitu John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Yang dikenal akhirnya, yang lebih terkenal adanya adalah dari Montesquieu yang terkenal dengan istilah trias politica, pemisahan kekuasaan. Tetapi untuk di negara Indonesia, ajaran trias politica bukan pemisahan kekuasaan, tetapi dilakukan dengan pembagian kekuasaan. Dan dianjurkan dalam pembagian kekuasaan pemerintah negara itu ada kerjasama dari ketiga kekuasaan tersebut. Nah, lebih jelasnya kita bahas tentang tiga kekuasaan itu, yaitu kekuasaan pemerintah negara legislatif, yang kedua kekuasaan pemerintah negara yaitu eksekutif, dan penguasa yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Contoh, di negara Indonesia, lembaga legislatif itu adalah DPR, MPR, dan DPD. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Di negara Indonesia, contoh lembaganya adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta Kabinet Menterinya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Contoh lembaga yudikatifnya adalah MA, MK, dan KY. Nah, artinya negara Indonesia tidak melaksanakan sepenuhnya secara mutlak ajaran trias politica dari Montesquieu. Tetapi kalau karena Montesquieu bukan pembagian kekuasaan tetapi pemisahan kekuasaan. Sedangkan di Indonesia bukan, tapi membagi kekuasaan menjadi tiga, karena di antara ketiga kekuasaan itu masih ada kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian tentang teori kedaulatan. Kita lanjutkan pada subkonsep yang kedua, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Itu jelas sudah ditegaskan pada hukum tertulis kita, yaitu UUD 1945. Tepatnya yaitu pada pembukaan UUD 1945 pada alinea yang keempat. Tentu kalian memiliki buku UUD yang kecil. Di situ sudah tertulis, ada dicantum dalam pembukaan UUD 45, yaitu bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, kata berkedaulatan rakyat itu kalian garis bawahi. Itu menunjukkan bukti bahwa Indonesia menerapkan teori kedaulatan rakyat. Bukti yang kedua tercantum dalam UUD Negara Indonesia, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 yang bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu, Indonesia juga menerapkan teori kedaulatan hukum. Hal itu ditegaskan pada UUD 1945, yaitu tepatnya pada pasal 1 ayat 3, yang bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pada pasal 27 ayat 1, bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, sudah jelas dari paparan di atas, maka prinsip-prinsip dari kedaulatan rakyat di negara Indonesia adalah 1.
negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Karena demokrasi itu sendiri berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Jadi, secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, pemerintahan rakyat itu mengartikan bahwa demokrasi itu sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, di dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Berarti ini sejalan dengan makna dari kedaulatan rakyat. Nah, tentunya di Indonesia pun adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami pasang surut. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Nah, nanti pada pertemuan yang kedua kita bahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila. Tentunya adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Artinya apa? Di dalam negara yang menerapkan demokrasi Pancasila, seperti negara Indonesia kita, memiliki makna bahwa demokrasi itu dijiwai, demokrasi Pancasila itu adalah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi intinya Indonesia sebagai negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, maka asas atau prinsip utama dalam demokrasi Pancasila itu adalah pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Nah, tentu kalian paham apa arti dari musyawarah dan apa arti dari mufakat. Musyawarah itu artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat itu adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat itu artinya pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, yaitu rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat atau kebulatan tekad. Nah, musyawarah mufakat sendiri harus berpangkal pada 1. Musyawarah mufakat bersumber pada inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada kehendak rakyat, yaitu melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan itu harus berdasarkan dengan akal sehat serta hati nurani yang luhur.
dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, serta keputusan yang sudah diambil tadi harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, jadi demokrasi Pancasila tentunya mempunyai nilai lebih, yaitu adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Apa yang dimaksud dengan dominasi mayoritas? Artinya apa? Kelompok besar yang menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar di masyarakat. Sedangkan tirani minoritas itu berarti kelompok kecil yang menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Nah, keputusan dalam demokrasi Pancasila tidak demikian. Yang diutamakan adalah mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama di dalam demokrasi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri dilaksanakan dengan dua cara. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung, misalnya kita melakukan pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kita melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil. Dan yang contoh kecil adalah kita melakukan pemilihan terhadap kepala desa kita. Itu pelaksanaan demokrasi secara langsung. Secara tidak langsung, maka bagaimana kita memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam DPR, DPD, DPRD yang sebenarnya kita pilih secara langsung dalam pemilu, tetapi mereka kita pilih supaya menjadi lembaga perwakilan kita, lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas nantinya menyampaikan aspirasi dan amanah kita, yaitu amanah rakyat dalam pemerintahan. Jadi dari makna itu berarti sudah jelas, maka rakyat mempunyai peranan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal itu juga sudah jelas terlihat pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945, pasal 19 ayat 1 1945, pasal 22 ayat 1 UUD 1945, pasal 6A ayat 1 UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 itu tentang pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR itu adalah terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian pasal 19 ayat 1 UUD 1945 itu tentang pengisian anggota DPR melalui pemilu. Sedangkan pasal 22C ayat 1 adalah tentang pengisian keanggotaan DPD. Dan pasal 6 ayat 1 UUD 1945 itu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tentang pemilihan kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Nah, itu bentuk peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang dilakukan sebagai sarananya adalah
kita laksanakan pemilihan umum. Itu sebagai wujud sarana penerapan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia itu melaksanakan asas luber dan jurdil. Itu yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kita bahas satu persatu tentang asas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengertian langsung. Asas pemilu secara langsung artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan secara langsung menurut kehendaknya, menurut hati nuraninya tanpa perantara. Jadi secara langsung. Kemudian pengertian umum di sini, semua warga negara yang telah memenuhi syarat, yaitu usia 17 atau sudah menikah, maka menurut peraturan perundang-undangan, dia punya hak untuk ikut dalam pemilu atau punya hak pilih dalam pemilu tanpa melihat suku, agama, ras, dan keturunan atau pekerjaan serta jabatan. Yang ketiga adalah bebas. Artinya, semua warga negara yang telah memenuhi syarat dalam pemilu bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Apakah mau memilih dari Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, PDI, PDIP, atau PKS, dan sebagainya. Kita lihat siapa saja peserta pemilunya. Kemudian yang keempat, rahasia. Artinya apa? Setiap pemilih dijamin kerahasiaannya tanpa diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. Jadi pilihan kita itu kita jamin kerahasiaannya, tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian jujur. Dalam pelaksanaan pemilu ini, baik itu pemerintah, peserta pemilu, pemilih, pengawas, pemantau, serta semua pihak harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah adil. Artinya, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, yang adil, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, demikian paparan dari Bu Nur pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya, Bu Nur mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.